Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bertemu kembali bersama saya Anissa Karisma. Seputar informasi Kabupaten Kota Waring Timur akan kami hadirkan dalam Jurnal Kotim. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Dinas Pendidikan Kota Waring Timur gelar gebyar implementasi kurikulum Merdeka atau IKM dengan mengusung kebinekaan. Kegiatan ini sebagai bentuk publikasi IKM yang ditargetkan diterapkan seluruh sekolah pada tahun 2023 mendatang. Kebinekaan global merupakan salah satu dimensi pada profil pelajar Pancasila dalam penerapan kurikulum Merdeka. Wujud dari implementasi itu, Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur menggelar gebyar Merdeka dengan mengusung kebinekaan Selasa 27 Desember. Dalam kegiatannya, sebanyak 500 peserta didik melakukan tarian kolosal pelajar Pancasila. Mereka menari sambil mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Selain itu juga dilakukan parade pakaian adat oleh para peserta didik dari berbagai sejumlah sekolah yang telah menerapkan IKM, mulai dari pendidikan usia dini hingga sekolah menengah pertama. Kepala Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur, Susiawati mengatakan, Gebyar Merdeka merupakan kegiatan publikasi capaian IKM. Sejak dimulainya IKM pada 2 tahun lalu, sudah ada 30% dari sekitar 800 sekolah di Kota Waringin Timur yang menerapkan IKM. Ditargetkan pada tahun 2023 mendatang, seluruh sekolah atau satuan pendidikan di Kota Waringin Timur dapat menerapkan IKM. Hanya Kabupaten Kota Waringin Timur dari sekian ratus satuan pendidikan mencoba menggaungkan ini bahwa kita sudah melaksanakan, kita sudah berkomitmen penuh dengan pemerintah daerah bahwa kita juga siap melaksanakan kurikulum Merdeka. Jadi itu sebenarnya maksud dari hari ini, dan sekaligus mempublikasi capaian dari pelaksanaan IKM yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur 2 tahun terakhir ini. Saat ini kurang lebih di atas 30% lah, karena itu kan jenjangnya ada SD, SMP, dan SMA. SMA bukan punya kita, yang PAUD juga ada. Tapi alhamdulillah ini pelan-pelan pengimbasannya sudah kita mulai. Setiap bulan progresnya lumayan. Kita punya target 2023 seluruh satuan pendidikan kita yang tidak menggunakan kurikulum K13 sudah memakai kurikulum Merdeka. Bupati Kota Waringin Timur Halikinur mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, sebab pendidikan merupakan hal yang wajib didukung oleh seluruh pihak guna mencetak generasi penerus yang berkualitas. Sesuai dengan moto kita adalah habering hurung, di mana kegiatan ini serta dengan berkat gotong royong dari semua pihak. Sekali lagi saya salut dan memberikan apresiasi kepada Dinas, pertahankan ini dan kita tingkatkan ke depan. Karena pemerintah juga bagaimana mengupayakan dunia pendidikan kita, baik mutu maupun kualitas pendidikan kita meningkat. Karena pendidikan adalah urusan wajib yang memang harus didukung baik di tingkat bawah maupun tingkat atas. Karena bagaimana negara kita, termasuk daerah kita ini sangat tergantung bagaimana anak didik kita saat ini dan bagaimana potensi kita ke depan. Jadi SDM yang unggul, maka negara itu pasti akan kuat dan sejahtera. Itu. Dalam penerapannya, IKM menitik beratkan pada minat dan bakat peserta didik. Sekolahlah yang perlu menciptakan pola pendidikan yang sesuai bagi anak, pendidikan yang bebas dan merdeka sesuai minat dan bakat anak. Saat itu disimbolkan dengan pelepasan burung merpati. Masud Badarudin, Hayat TV. Puluhan sekolah di Kabupaten Kota Waringin Timur ikuti dan ramaikan unjuk kerja dan karya siswa dalam kegiatan Gebyar Merdeka. Sekolah yang ikut serta dalam kegiatan tersebut, pemirsa, adalah sekolah-sekolah yang menerapkan implementasi kurikulum Merdeka. Unjuk kerja dan karya siswa dalam kegiatan Gebyar Merdeka digelar di halaman kantor Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman kilometer 6 Sampit pada Selasa 27 Desember.
Kegiatan tersebut diikuti 78 satuan pendidikan atau sekolah, mulai dari tingkat pendidikan usia dini hingga sekolah menengah pertama. Peserta adalah sekolah yang telah menerapkan implementasi kurikulum Merdeka atau IKM. Sekolah-sekolah tersebut memamerkan hasil kerja dan karya siswa mereka. Salah satunya SMP Negeri 2 Sampit. Sekolah ini memamerkan sejumlah produk olahan para siswa. Salah satu yang menjadi unggulan adalah batik ekoprint yang diberi nama Jungko. Pada kesempatan ini kami SMP 2 Sampit menampilkan kegiatan unggulan yaitu hasil karya siswa, yaitu batik khas Spenda dengan nama Tujungko, yaitu modifikasi, tieng, jumputan, dan ekoprint. Nah, ini hasilnya berupa baju, ada taplak meja, kemudian ada jilbab. Nah, contohnya saya pakai ini adalah hasil jilbab anak. Terbuat dari ada daun, kemudian macam jenis daun, kemudian pewarna, kemudian ada dari besi keratan, hasil buat tuh, hasil karya itu yang bahan-bahannya. Nah, ini merupakan hasil karya siswa, khususnya kelas 7 dalam rangka pelaksanaan P5 itu. Dan ini murni hasil siswa semuanya. Unjuk kerja dan karya siswa tidak hanya diikuti sekolah di dalam kota Sampit, ada juga sekolah dari luar kota Sampit seperti SD Negeri 1 Begendang Hulu. Sekolah ini memamerkan sejumlah produk unggulan, salah satunya minyak goreng kelapa. Untuk mengolahnya ini ada anak-anak segala macam. Oh, yang melibatkan anak-anak? Nggih, anak-anak ikut serta untuk pembuatannya dan Bapak Ibu guru juga. Kalau yang menjadi andalan apa, Bu? Maksudnya yang salah satu produk yang andalan. Sementara ini Bang, minyak goreng. Minyak goreng yang dari kelapa. Yang dari kelapa. Iya. Kenapa, Bu, dijadikan andalan, Bu? Baunya itu beda dengan minyak kelapa yang lalaan punya masyarakat yang biasa, Pak. Nggih, mungkin karena prosesnya saat mengolahnya itu bahan-bahannya dan cara membuatnya tuh lebih pakai mesin gitu nah Pak. Kalau di lalaan tempat orang tuh kan beperas, pakai manual gitu lah ibaratnya. Pameran unjuk kerja dan karya siswa di akhir tahun 2022 ini dilaksanakan selama 1 hari. Lewat kegiatan ini diharapkan dapat memacu sekolah-sekolah lainnya di Kota Waringin Timur untuk nantinya menerapkan IKM. Masud Badarudin, Hayat TV. Setiap tahunnya jumlah penduduk di Kota Waringin Timur terus bertambah, sementara fasilitas pendidikan yang ada jumlahnya terbatas. Untuk itu pemirsa, pemerintah daerah setempat berusaha menambah fasilitas pendidikan atau sekolah. Fasilitas pendidikan di Kota Waringin Timur, khususnya di Kota Sampit, jumlahnya terbatas. Sedangkan pertumbuhan penduduk terutama usia sekolah jumlahnya terus bertambah. Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah memberlakukan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru. Hal ini ternyata menjadi kendala bagi wilayah-wilayah kecamatan kekurangan sekolah. Sehingga tidak sedikit peserta didik yang harus bersekolah keluar dari wilayah kecamatan tempat tinggalnya, sementara di sekolah di kecamatan lain daya tampungnya juga terbatas. Terkait hal itu, Senin 26 Desember, Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur mengatakan, pemerintah kabupaten akan berupaya menambah fasilitas pendidikan yakni sekolah terutama di Kota Sampit. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk bisa memprioritaskan penambahan fasilitas pendidikan SMA di Kota Sampit. Saat ini saya banyak juga menerima keluhan tentang masalah pendidikan yang sistem zonasi, sehingga ada warga Sampit yang harus sekolah ke daerah kecamatan lain. Nah, ini cukup jauh, sementara di sana pun belum tentu daya tampungnya itu memenuhi. Makanya tadi juga saya menerima hibah dari warga Tanah Mas, menghibahkan tanah kurang lebih 5 hektar untuk minta juga pembangunan itu. Di samping itu juga kita menyiapkan tanah untuk nanti saya sendiri langsung berkoordinasi dengan Pak Gubernur agar pembangunan SLTA ini baik SMK maupun A bisa diprioritaskan untuk Sampit. Karena warga kita bertambah terus, sementara sekolahnya tidak, bahkan ada yang tambah rusak. Nah, ini tentunya tantangan kita ke depan karena peningkatan SDM ini sangat penting.
Halikinur menambahkan, keterbatasan fasilitas pendidikan menjadi tantangan bagi pihaknya ke depan, apalagi mengingat pendidikan merupakan hal penting dalam mencetak generasi bangsa di masa mendatang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sementara itu pemirsa, Lele Syamsu secara resmi dilantik menjadi Kepala Desa Bangkuang Makmur, Kecamatan Mentau Berketapang, hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu. Pernah menjabat sebagai Kepala Desa setempat, ia diminta untuk mempelajari seluruh aturan dan ketentuan yang baru tentang desa. Pelantikan Lele Syamsu sebagai Kepala Desa Bangkuang Makmur dilakukan di halaman kantor desa setempat. Ia dilantik langsung oleh Bupati Kota Waringin Timur Halikinur pada Senin 26 Desember. Lele Syamsu dilantik dalam pergantian antar waktu atau PAW Kepala Desa Bangkuang Makmur berdasarkan hasil musyawarah desa. Dirinya menggantikan Fitriansah yang mengundurkan diri setelah kurang lebih 3 tahun menjabat sebagai Kepala Desa. Setelah dilakukannya pengambilan sumpah dan janji jabatan serta pelantikan tersebut, Lele Syamsu akhirnya resmi menjabat sebagai Kepala Desa Bangkuang Makmur selama kurang lebih 2 tahun ke depan. Karena alasan pribadi, jadi karena mungkin permasalahan-permasalahan yang di desa sehingga membuat beliau menjadi kepikiran, akhirnya beliau meminta untuk mengundurkan diri. Pelaksanaan penggantian antar waktu ini yang memilih kalau biasanya adalah seluruh warga yang mempunyai hak pilih. Nah, ini kemarin adalah keterwakilan dari berbagai unsur yang ada. Jadi keterwakilan perempuan, keterwakilan RT, keterwakilan pengusaha dan lain-lain. Jadi kemarin keterwakilan itu yang memilih dan ditetapkan melalui Musdes. Lele Syamsu bukan merupakan orang baru di pemerintahan Desa Bangkuang Makmur, dirinya pernah menjabat sebagai Kepala Desa Bangkuang Makmur. Meski begitu, Bupati Halikinur tetap berpesan agar sebagai Kepala Desa yang baru, Lele Syamsu dapat segera mempelajari seluruh peraturan tentang desa, sebab banyak terdapat adanya perubahan tentang peraturan desa. Saya memesankan supaya yang pertama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, ketentraman tertiban itu berpedoman kepada ketentuan yang ada. Karena beliau memang, saya katakan tadi, stok lama, barang baru, tapi tentunya regulasi atau peraturan itu berubah sangat dinamis. Karena saat itu beliau di desa, zaman saya masih camat Menturu Ketapang. Sekarang sudah cukup lama dan itu tentunya banyak sekali perubahan-perubahan peraturan, sehingga supaya menyesuaikan peraturan yang ada. Dan itu yang lebih lagi bagaimana peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sekedar meneruskan RPJM yang lama 2019-2025 itu kami kan sebagai PAW itu melanjutkan, bukan menyusunnya. Dengan adanya perubahan aturan-aturan seperti Undang-Undang Nomor 6 2011 itu kan ya itu kita melaksanakan harus berdasarkan perda itu. Yang di perdanya, yang di permen yang kita laksanakan itu banyak aturan-aturan baru, kami kan harus banyak belajar di situ. Ya, yang sebagai prioritas itu pertama jalan. Ya, dilihat dari segi perkembangannya bahwa riwayat pemekaran itu dari keterbelakangan penduduk itu kekurangan dari pertama pembangunan. Itu yang utamanya itu jalan, yang kedua pendidikan, yang ketiga kesehatan. Lele Syamsu menambahkan dalam waktu dekat pihaknya akan mengadakan musyawarah rencana pembangunan desa. Pada musyawarah itu akan diajukan sejumlah usulan yang berfokus pada infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan. Mashud Badarudin, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing.
Gambarnya jangkrik. Yah, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Pemirsa, kapal tunda atau tugboat Putra Abadi 77 mengalami mati mesin di perairan Muara Teluk Kumai, Kalimantan Tengah. Matinya mesin dikarenakan cuaca buruk, angin kencang dan gelombang tinggi sehingga menyebabkan tali towing kapal putus, air laut pun masuk ke dalam kapal. Kapal tunda atau tugboat Putra Abadi 77 mengalami mati mesin di perairan Muara Teluk Kumai, Kalimantan Tengah. Matinya mesin dikarenakan cuaca buruk, angin kencang, dan gelombang tinggi, sehingga menyebabkan tali towing kapal putus, air laut pun masuk ke dalam kapal. Kapal tunda dengan 9 orang ABK ini berangkat dari Pelabuhan Priok menuju Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Namun naas di tengah perjalanan, angin kencang dan gelombang setinggi 4-5 meter menghantam kapal mereka yang berada kurang lebih 50 mil dari Tanjung Puting di perairan Muara Teluk Kumai. Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 4 Kumai, Hari Suryanto menjelaskan, KSOP kelas 4 Kumai mendapat informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 dari Agen Perhubungan Majekur, bahwa kapal tunda atau tugboat Putra Abadi 77 mengalami blackout, mati mesin dan masuk air laut ke kamar mesin. Kebetulan yang mendengar pemanggilan pertolongan pertama adalah kapal pesiar MC Coral Geographer dari Australia. Kemudian KSOP kelas 4 Kumai berkoordinasi dengan Basarnas Kumai dan Sampit. Namun kapal KSOP Kumai tidak bisa melakukan evakuasi dikarenakan keterbatasan kapasitas hanya 6 jam berlayar. Kemudian diambil alih Basarnas, namun tim Basarnas pun terhalang oleh tingginya gelombang. Hingga akhirnya pada hari Jumat pagi tanggal 23 Desember 2022, kapal pesiar MC Coral Geographer dapat mengevakuasi 9 ABK kapal tunda atau tugboat Putra Abadi 77 setelah sebelumnya berjam-jam berupaya menempel dikarenakan terkendala cuaca buruk tersebut. Semua ABK kapal yang berjumlah 9 orang tersebut kemudian dievakuasi ke Pelabuhan Panglima Utar Kumai. Tiba di Pelabuhan Kumai pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 pukul 18.40 waktu Indonesia Barat atau jam 6.40 malam dalam kondisi selamat. Informasi awal kejadian NV Coral ini membawa 9 kru kapal ya tugboat ya. Itu kami pada hari Jumat sekitar jam setengah 10 atau jam 10 pagi hari Jumat. Kami dihubungi sama teman-teman agen Pak Majekur, ya kan, bahwa ada kejadian kapal ini kalau nggak salah belayarnya dari Tanjung Priok menuju Batu Licin. Kebetulan sampai dekat Tanjung Puting sekitar 50 mil dari Tanjung Puting. Kejadiannya kondisi ombak tinggi sekitar 4-5 meter. Kemudian kejadian informasi yang terakhir kapal blackout, mesin mati, masuk air laut ke kamar mesin. Kebetulan pemanggilan
pertolongan pertama yang didengar adalah MV Coral ini, yang dari Australia. Mereka pertama yang mendengar. Terus kami koordinasi dengan teman-teman Basarnas dari Kumai, kemudian koordinasi Basarnas Sampit dengan Pak Heriadi. Nah, kami saling berkoordinasi. Untuk 7 hari ke depan kondisi sangat ombak tinggi, sekitar 4-5 meter. Oh iya. Itu hasil perkiraan BMKG ya. Untuk kapal-kapal yang kecil kami tidak sarankan untuk untuk kapal-kapal besar itu semuanya tanggung jawab nakoda bikin berita acara ke kami. Kapten MV Coral Geographer Jacopo asal Australia menceritakan kepada awak SBTV Pangkalan Bun dari mulai dirinya melihat 9 orang ABK Takbut Putra Abadi 77 terombang-ambing di laut sampai korban berhasil dievakuasi. So we received a mayday yesterday morning at 10 o'clock in the morning. And we made approach. We got there about 11 o'clock in the morning. We stay in position and we start to coordinate with the locals to try to get some assistance. The weather was really bad, really windy, 44 knots of wind, 3 meters of waves. And we stay there until tomorrow morning. We wait for the weather to get better. Then once the weather got better, we send one of our Zodiacs with 2 crew to get the rescue. Sementara menurut keterangan korban, mereka terombang-ambing di laut sejak 21 Desember sampai dievakuasi kapal MV Coral Geographer. Jamri, SBTV. Demikian pemirsa liputan Jurnal Kotim yang telah kami sampaikan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Anissa Karisma mohon undur diri dari hadapan Anda dan mewakili seluruh jajaran yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.